update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Orang tua itu harus diadili. Nggak bisa seenaknya buang bayi kayak seperti itu aja. Jadi, dan alangkah baiknya juga semakin ditingkatkanlah keamanan dan keamanan di daerah sana untuk hal-hal seperti itu. Masih ada yang lupa abang sebagai siapa di Cinta Tanpa Karena. Oke, siap. Kalau begitu sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Raihan Rashid. Saya berperan sebagai Niko di Cinta Tanpa Karena. Nah, saya mau menanggapi berita yang akan diberikan oleh abangnya ini. Ada berita viral yang anak gizi buruk dibuang sama orang tuanya, gimana nih bang? Kalau menurut saya ya, berita itu sangat saya turut berduka banget lah atas berita itu. Karena menurut saya orang tuanya udah diberi tangannya. Maaf ketutup ya. Dari situ ya. Ya. Kalau menurut saya berita itu sangat miris lah. Karena saya juga turut berduka banget. Karena pada dasarnya orang tua itu udah diberi rezeki dari yang di atas, tapi ternyata malah disia-siakan seperti itu. Apalagi sampai anaknya dibuang di daerah Sampit, Kalimantan. Nah, terus juga saya sempat lihat-lihat komentarnya para netizen di Instagram. Itu pada kaget banget orang-orang itu, karena kok bisa gitu seorang ibu yang benar-benar melahirkan dan mengandung selama 9 bulan capek-capek, akhirnya dia melahirkan, tapi setelah dilahirkan anaknya dibuang. Itu kan sangat-sangat gak bersyukur kalau menurut saya ya. Nah, makanya kalau menurut saya alangkah baiknya untuk para orang tua, kalau misalkan kita udah diberi rezeki sama yang di atas, kita harus sangat bersyukur. Walaupun misalkan ekonominya kurang atau apa, insya Allah pasti ada jalan. Jadi jangan sampai anaknya ditelantarkan jangan sampai anaknya ditelantarkan, apalagi dibuang seperti itu. Itu sangat nggak boleh dicontoh banget lah. Lantaran alasan apapun ya, gizi buruk kah atau apapun itu ya bang? Bener, lantaran alasan apapun itu. Pokoknya itu nggak ada alasan deh. Intinya nggak ada alasan. Kita kalau misalkan udah dikasih rezeki sama yang di atas, kita nggak boleh menyanyiakan itu, dan apalagi membuang itu. Wah, itu nggak boleh dicontoh. Itu sangat-sangat hal yang tidak patut untuk dicontoh. Nah bang, ada pengalaman mungkin dari teman-teman atau keluarga yang kadang sering lupa, anaknya ternyata lagi dititipin atau gimana lah, pengalaman yang mirip-mirip tapi nggak atau gimana bang? Oke. Saya pernah dengar juga cerita. Jadi ada anak diasuh oleh seorang semacam babysitter gitulah ya. Tapi akhirnya orang tuanya ini sibuk ke kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja. Nah, babysitternya ini bisa dikatakan agak jahat lah ya. Akhirnya anaknya kalau misalkan gak mau makan dipukulin atau disiksa lah intinya. Nah, jadi alangkah baiknya kita juga kalau misalkan punya anak, kita harus selalu mengontrol anak itu. Ibaratnya kita harus selalu, misalkan orang tuanya sedang kerja, selalu telepon ke rumah, tanyakan kabar. Dan juga kita harus memilih orang yang akan menjaga anak kita itu. Kita harus lihat orang itu gimana sifatnya, baik atau buruk. Jadi jangan sampai melepaskan dan percaya gitu aja. Oh, ini case yang masih di bawah yang tadi mungkin kali ya, yang dibuang anaknya ya. Iya benar. Nah, mungkin ingin berpesan kepada provinsi di setempat di Sampit dan orang tuanya kalau nonton mungkin agar ambil kembali atau gimana. Oke. Ya, jadi saya ingin berpesan lah kepada Provinsi Sampit agar mencari orang tuanya ini yang tidak bertanggung jawab ini, dan semoga cepat ditemukan dan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Karena pada dasarnya orang tua itu harus diadili. Nggak bisa seenaknya buang bayi kayak seperti itu aja. Jadi, dan alangkah baiknya juga
semakin ditingkatkanlah keamanan dan keamanan di daerah sana untuk hal-hal seperti itu, dan dihimbau oleh para kepolisian atau pihak-pihak ke perumahan setempat. Jadi agar orang-orang tua tidak ada yang berpikir ke arah situ lagi lah. Kurang lebihnya seperti itu.